Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita dapat kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Amat terlebih pada pagi ini kita memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Bersyukur sekalipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda, kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita percaya perkara ini tidak menghambat, tidak menghalangi berkat Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Pada ibadah kebangkitan ini, kita akan melihat bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di dalam Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian firman Tuhan, Matius pasal 28, ayat 1 sampai 7. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran yang luar biasa, karena sesungguhnya kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu merupakan kebenaran yang sumbernya adalah dari sorga. Ini adalah kebenaran yang sejati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa? Karena yang menyampaikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus itu pertama kali bukan manusia, bukan para murid, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan pendeta-pendeta. Tapi kebenaran tentang kebangkitan Yesus dari kematian itu langsung malaikat sorga diutus untuk menyampaikan kebenaran ini. Malaikat dari surga diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dan ini bukan kebenaran dunia. Ini bukan berita dunia, tapi ini berita surga. Kalau berita dunia itu lazimnya berita tentang kematian. Orang ini hidup lalu mati. Dokter ini hidup lalu mati. Pengusaha ini hidup lalu mati. Manusia, dunia ini memberitakan kematian. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, pada peristiwa Paskah ini, berita tentang kebangkitan itu adalah berita yang sejati yang turun dari sorga. Yang disampaikan dari sorga. Yesus yang mati, dia bangkit.
Yesus yang menderita, mati, disalibkan, dikuburkan, lalu dia bangkit. Dunia membawa kita kepada kematian. Tapi percayalah, berita surga itu, dia membawa kita kepada kebangkitan. Nah, di dalam kebenaran ini, dua atau malaikat itu memberitakan dua kebenaran yang sejati. Malaikat utusan surga ini membawa kebenaran yang sejati. Itu dicatat di dalam ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dua kebenaran sejati ini yang menjadi berita dari surga yang dibawa oleh dua malaikat itu kepada kita umat-umat manusia. Kita akan melihat kebenaran ini. Yang pertama adalah ia tidak ada di sini. Di mana? Di dalam kubur. Yesus yang dikubur 3 hari lalu, 3 hari kemudian, Yesus tidak ada di sini, tidak ada di dalam kubur, tidak ada di dalam bumi. Mayatnya, jasadnya tidak ada di dalam bumi. Atau secara rohani kita dapat mengartikan bahwa bumi, kubur tidak dapat menahan Yesus. Tidak dapat mengikat tubuh Yesus. Tidak dapat membelenggu tubuh Yesus. Memang kebenaran ini pernah Tuhan Yesus katakan, bukan, kepada para murid-murid. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, patsalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38 sampai 40, Matius 12 ayat 38, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Bumi hanya dapat menahan, mengikat, membelenggu tubuh Yesus 3 hari 3 malam. Setelah itu bumi tidak dapat menahan. Dan itu diteguhkan oleh berita dari surga yang dibawa oleh malaikat pada peristiwa kebangkitan Yesus itu. Ia tidak ada di sini. Wah, puji Tuhan. Ini kebenaran sejati yang harus kita percayai. Sekalipun kalau kita membaca ayat selanjutnya dalam Injil Matius 28 tadi, hal itu dipelintir oleh mahkamah agama. Wonda, itu dicuri. Berita dusta itu disampaikan, disebarkan oleh para mahkamah agama. Yesus tidak ada di sini karena dicuri. Itu berita manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi berita surga yang sejati, kebenarannya itu adalah Yesus tidak ada di sini. Yesus tidak ada di dalam kubur. Bumi tidak dapat menahan. Bumi tidak dapat membelenggu. Bumi tidak dapat mengikat tubuh Yesus. Mengapa? Karena Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit. Bumi tidak dapat menahan tubuh Yesus. Sebagai manusia memang Yesus mati di kayu salib. Tapi dalam tubuh kemuliaannya, Yesus mengalahkan perkara-perkara bumi. Yesus mengalahkan perkara-perkara duniawi. Ini sebuah berkat bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita masih hidup dalam dunia ini.
Kita masih beraktivitas dalam dunia ini. Kita masih memerlukan perkara-perkara dunia ini. Tapi ingat, jangan mau terikat dengan perkara-perkara duniawi. Jangan mau terbelenggu dengan perkara-perkara bumi ini. Jangan mau terbelenggu. Kita harus melepaskan segala ikatan, segala belenggu yang ada dalam bumi ini. Kita harus lepaskan perkara-perkara itu. Sehingga tubuh kita ini dimerdekakan. Pikiran kita ini dimerdekakan dari perkara-perkara duniawi. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bukan? Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai. Perkara-perkara itu dicari oleh orang-orang di dunia ini. Tapi Bapamu tahu bahwa engkau memerlukannya. Perbandingan yang Yesus angkat dalam penyampaian berita itu, lihatlah burung di udara. Dia tidak menabur, dia tidak menuai, tapi dia dipelihara oleh Bapakku. Lihatlah bunga-bunga di padang. Dia tidak menyiram, dia tidak memelihara bunga-bunga itu. Dia tumbuh dengan sendirinya. Tapi Salomo dalam segala kemuliaannya tidak memiliki keindahan seperti bunga-bunga yang ada di padang. Tidak terikat, tidak terbelenggu dengan perkara-perkara duniawi. Yesus tidak dapat dibelenggu oleh perkara bumi, oleh perkara dunia. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, sebagian saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Kita tidak boleh terbelenggu dengan dunia. Kita harus bebas, kita harus merdeka. Kita harus bangkit dari perkara-perkara dunia. Karena kita percaya perkara dunia ini hanya sementara saja. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-33. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-33. Demikian kata firman Tuhan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengatakan, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Memang kalau kita tidak memiliki fasilitas yang kita perlukan, kita menderita. Tapi hidup kita, damai sejahtera kita, sukacita kita tidak ditentukan oleh perkara-perkara dunia itu. Dan kemudian Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera, sukacita itu tidak timbul karena perkara-perkara dunia. Tuhan Yesus pada peristiwa kebangkitan yang kita peringati pada pagi ini, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, ia tidak ada di sini. Dunia, bumi tidak dapat mengalahkan Yesus. Sebaliknya, Yesus yang mengalahkan bumi ini. Kubur itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini berita sejati, kebenaran sejati yang diberitakan oleh sorga bagi kita pada peristiwa kebangkitan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-6, Injil Matius pasal 28, ia tidak ada di sini, sebab ia telah
bangkit. Berita surga yang kedua yang disampaikan oleh malaikat ini bagi kita adalah ia telah bangkit. Bumi tidak dapat menahan tubuh Yesus. Kemudian kebenaran yang kedua, ia telah bangkit. Apa kebenarannya? Kebenarannya kuasa maut, kuasa kematian itu tidak dapat membelenggu Yesus. Kuasa kematian itu tidak dapat mengikat Yesus. Yesus mengalahkan kuasa kematian itu dengan kebangkitan. Jadi percayalah bahwa kebangkitan Yesus itu sudah mengalahkan kekuatan kematian, kekuatan maut yang dimunculkan, yang diberikan, yang dikerjakan oleh setan. Iblis, setan, memiliki kekuatan, memiliki senjata untuk menyerang anak-anak Tuhan. Untuk memerangi anak-anak Tuhan. Lewat pergumulan hidup kita, lewat pergumulan perekonomian kita, lewat pergumulan penyakit kita, lewat segala macam masalah, problem yang kita alami, yang kita hadapi dalam hidup ini, itu iblis bisa menggoyahkan, mengalahkan, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berkemenangan. Dan ketahuilah, senjata iblis yang paling terakhir untuk mengalahkan kita itu adalah kematian. Ketika kita menghadapi pergumulan perekonomian, kita bisa melawan, kita bisa berdoa, kita bisa beriman, kita bisa berpuasa, dan Tuhan mengaruniakan mujizat bagi kita. Kita menang mengatasi perekonomian. Sakit, kita bisa melawannya, penyakit itu. Dengan kita berdoa, berpuasa, berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan berikan mujizat, kita sembuh. Kita menang menghadapi pergumulan penyakit kita. Kita menghadapi masalah tentang hari esok kita mungkin. Dan kita berdoa, kita berserah, kita berjuang, kita melakukan firman Tuhan, dan Tuhan adakan mujizat pertolongan. Kita menang menghadapi pergumulan hari esok kita. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan maut, dengan kematian, ketika malaikat maut menjemput seseorang, menjemput manusia, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan maut. Tidak ada seorang pun manusia sepinter apapun, sekaya apapun, sehebat apapun manusia itu, begitu malaikat maut menjemput, tidak ada yang dapat diperbuat. Tidak ada yang dapat dilakukan, kecuali satu saja, dikubur. Sudah selesai. Itu solusi bagi kematian, kubur. Itu yang dapat kita kerjakan ketika iblis memerangi kita dengan menyuruh malaikat maut menjemput kita. Solusi dari kita adalah kubur. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak. Berita surga yang sejati ini dia menyatakan, iblis bisa mendatangkan, mengerjakan maut, kematian. Tapi kuasa Tuhan, tapi Tuhan Yesus, dia berkuasa mengalahkan maut, yaitu dikalahkan dengan kebangkitan. Amin. Puji Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus itu mengalahkan maut. Musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia, Yesus, Tuhan Yesus,
dia dapat mengalahkannya dengan kebangkitan. Kalau kita membaca di dalam surat Roma, patsalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Roma, patsalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Kalau kita sedang ada di dalam kuasa, kita sedang berjalan di dalam kuasa maut. Sampai nanti satu saat kita akan dikuasai oleh maut. Ketika kita mati, dijemput oleh malaikat maut, maut itu menguasai kita. Tapi Yesus juga pernah mengalami perkara itu. Tapi kemudian kuasa maut itu dikalahkan. Dan kuasa maut itu tidak menguasai Yesus lagi. Mengapa? Karena Yesus kemudian naik ke surga, dan dia tetap ada di surga, dia tetap hidup sampai hari ini. Nah, kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi kekuatan bagi kita. Kebangkitan Yesus itu adalah berita yang sejati, kemenangan yang sejati, yang dikaruniakan kepada kita. Ada banyak pergumulan yang kita harus hadapi dalam dunia ini, dan ujung-ujungnya satu saat nanti kita mati. Kita mati. Kita akan mengalami maut. Tapi percayalah bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu, dia mengalahkan maut. Dia mengalahkannya dengan kebangkitan. Dia patahkan, dia putuskan kuasa kematian, dan dia bangkit dari kematian. Sekarang dia hidup. Sekarang Yesus hidup. Dan kuasa kebangkitan itu harus ada dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin perjalanan hidup kita banyak diwarnai dengan bermacam-macam pergumulan, tapi percayalah bahwa kita memiliki Yesus yang hidup. Ayat terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-33 mulai. Roma pasal 8 ayat 33 mulai. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 37 dia mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Memang faktanya hidup kita banyak menghadapi pergumulan. Kita banyak menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Tapi percaya kepada Yesus. Kuasa kebangkitannya itu membuat kita lebih dari pemenang. Bahkan sekalipun satu saat kita harus menghadapi maut, satu saat kita harus menghadapi kematian. Kuasa kebangkitan Yesus itu, Dia akan membangkitkan kita. Dia akan menghidupkan kita kembali. Kita harus bersyukur bagaimanapun saja keadaan kita pada pagi hari ini. Hari ini, pagi ini, kita memperingati Paskah. Kebangkitan Yesus dari kematian. Dan kebangkitannya itu berkuasa untuk membangkitkan hidup kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dalam hidup ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa sedih, susah ketika kita diperhadapkan dengan segala pergumulan hidup ini. Karena Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada di sini, Ia sudah bangkit. Biarlah kebenaran yang sejati ini masuk, memenuhi hati kita, melimpah-limpah dalam hidup kita, dan itu berkarya dalam hidup kita. Membangkitkan hidup kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan roh kita, membangkitkan, menghidupkan semua aspek kehidupan kita ini. Karena kita percaya Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh kembali merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Dari kuasa maut, dari kuasa bumi ini. Sehingga kuasa bumi tidak dapat membelenggu kehidupan Tuhan. Kuasa maut sekalipun tidak dapat membelenggu kuasa Tuhan. Bahkan sebaliknya Tuhan mengalahkan semua kuasa maut dengan kebangkitan. Kami percaya kebenaran ini, kebenaran yang sejati. Dan biarlah kuasa firman-Mu memenuhi hati kami, menghidupkan kami, anak-anak Tuhan yang ada pada saat ini. Siapapun saja kami Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk lemah. Tidak ada alasan bagi kami untuk lesu. Tidak ada alasan bagi kami untuk putus asa. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Dan kuasa kematian dari kuasa maut itu tidak dapat mengalahkan kuasa kebangkitan Yesus. Mari Tuhan, masuklah dalam setiap pribadi kami. Sementara anak-anak-Mu ada di rumah mereka masing-masing, biarlah kuasa kehidupan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu itu menghidupkan kami, membangkitkan kami, pikiran kami, perasaan kami, roh kami dibangun, dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu. Kemenangan menjadi milik kami, anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Paskah pada pagi ini akan tinggal dalam setiap kehidupan kami. Berkat kebangkitan Tuhan Yesus itu akan tinggal dalam setiap hati kami dan mengerjakan kehidupan yang berkemenangan di dalam segala perkara. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya, saudara kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita saat ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.